Pemirsa, apakah Anda tahu jika berita-berita tentang kemerdekaan Indonesia pada awalnya banyak dibuat oleh seorang warga negara Sri Lanka bernama Charles Tanbu? Sosok Charles Tanbu memang belum banyak diketahui publik. Selain bertugas sebagai wartawan kemerdekaan Indonesia, Charles Tanbu juga menjadi delegasi Indonesia di PBB tahun 1947. Meski bukan warga negara Indonesia, namun peran Tanbu besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cerita tentang Charles Tanbu serta sosok-sosok heroik lain di Medan dan Sumatera Utara menjadi bahan pelajaran civic education atau pendidikan kewarganegaraan yang digelar oleh Dharmapala Nusantara, sebuah perkumpulan aktivis Buddha yang giat mendidik anak-anak muda. Di dalam civic education, anak-anak belajar masalah hukum, kebangsaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Supaya teman-teman anak-anak dari generasi muda, anak-anak milenial ini, supaya mereka mempunyai jiwa lebih peduli pada masalah-masalah kepentingan umum, masalah publik ini, sehingga negara kita akan menjadi lebih maju lagi. Akan terjadi keseimbangan yang luar biasa, tidak ada yang dominan, menjadi tidak ada pemerintahan yang dominan, sehingga anak-anak terlatih untuk berani bersuara dengan tertib, dengan aman, dengan santai, dengan tenang. Kegiatan civic education berlangsung selama 1 minggu di beberapa sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di kota Medan. Dharmapala Nusantara dan Herianto Yang sebagai pemateri berkeliling mengenalkan apa itu ilmu civics. Perjalanan edukasi ini dimulai dari sekolah Legend S. Parman Medan. Ada 60 siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 SMA yang mengikuti sosialisasi. Selain Charles Tanbu, para murid juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh asing dari negara Tiongkok, Amerika, hingga kawasan Asia yang ikut membantu perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Dharmapala Nusantara ingin para generasi muda mengetahui jasa setiap orang yang berasal dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan pengetahuan ini, menurut Getsamane Marbun, Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Legend S. Parman, para siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh toleransi. Kita harapkan setelah mereka nanti paham dengan hukum ini, yang pertama mereka tidak melanggar hukum, itu dulu. Artinya mereka ke dirinya sendiri dulu, dan kemudian nanti mereka akan sosialisasi dan akan tularkan. Mereka menjadi virus-virus hukum yang baiklah di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Akhirnya mereka sifatnya berantai dari 1 menjadi 2 dan akhirnya semua bisa taat kepada hukum. Itu yang utama kita harapkan. Civics itu bukan berarti hukum gitu ya. Civics itu adalah bagaimana aturan masyarakat itu hidup bersama dengan teman, dengan saudara yang lain. Jadi kita mau mengembalikan ini seperti itu. Ilmu yang saya dapatkan dari hari ini adalah tentang civics. Di sini dijelaskan bahwa civics itu adalah cara bagaimana kita hidup sesama. Di masa ini dengan kita mempelajari civics, di mana kita bisa hidup dengan sesama warga negara Indonesia meskipun kita terdiri dari berbagai macam ras, sosial maupun budaya. Lewat ilmu civics atau ilmu kewarganegaraan, generasi muda diajak lebih peka terhadap perjuangan para tokoh dalam memerdekakan Indonesia. Dengan demikian, akan tumbuh sikap saling menghargai dan mengasihi dalam perbedaan untuk Indonesia yang lebih damai.